Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 3A. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini ya? Semoga semuanya sehat walafiat semua. Baik. Seperti biasa, yang belum sarapan dulu, yang belum mandi lupa mandi dulu ya, yang belum ngopi, ngeteh atau susu silakan ya. Baik anak-anakku, kita sekarang masuk ke pembelajaran yang kedua, halaman 125. Itu sekarang bacalah teks berikut ya, silakan dibaca. Itu anak-anak sedang bermain di kolam renang didampingi petugas yang membawa peluit. Nah, ternyata peluit itu berfungsi sebagai alat komunikasi atau sebagai aba-aba agar anak-anak bermain bukan pada tempatnya, maka mereka akan meniup peluit tersebut ya. Sekarang ke 126 itu ada beberapa larangan di kolam renang. Tanda-tandanya ternyata kita karena tahu bahwa bumi ini sebagian besar terdiri dari air, maka air bisa dapat menjadikan kawan ataupun lawan ya. Tapi kita perlukan air adalah sebagai kawan. Baik anak-anakku, sekarang kita lihat itu ada tanda atau aba-aba. Tanda kedalaman air: dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, kemudian dilarang berenang sendiri, dan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Silakan, ini nggak bisa diperhatikan kita langsung ke halaman 127. Itu seperti biasa, Udin, Beni, dan Edo beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya, kemudian bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern ya. Silakan tuh, ada gambar telepon, ada pulpen, ada gambar surat, ada gambar ponsel mungkin ini, dan komputer, serta apa nih satu lagi, telepon bunyi ya. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi, ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. 128 sama, daun lontar, perasaan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, silakan di alat komunikasi tradisional dan alat modern, silakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 8 itu 8 gambar tadi, silakan dikelompokkan mana yang komunikasi tradisional dan mana yang masuk kata komunikasi yang modern ya. Baik, sekarang 129. Gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu. Artinya tugasnya itu di bawah ada tradisional, kentungan, modern, gong, dan ponsel. Silakan dimasukkan ke dalam lengkapi kalimat berikut 1, 2, dan sampai 5 ya. Kemudian kembali ini mengamati. Udin kembali membaca ya kan buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin bercerita kepada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi. Diskusinya gaya Udin, Edo melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang pasti berbeda. Di menulis sekarang kita lihat sini, sifat sopan adalah menghormati setiap orang, sombong adalah merasa lebih baik dari yang lain, keras kepala tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, rendah hati selalu menghargai orang lain, dan humoris senang membuat suasana riang dan penuh tawa ya. Silakan di sini selain sifat di atas tadi masih banyak sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Nah, sekarang tugasnya amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Ini kalian cukup menyebutkan 5 ya. Misal Javid, Dafir, kemudian Azam, Adi, kemudian Gading, Wildan, dan sebagainya. Silakan Fatan dan Tufail, kemudian Haidar, Haikal, semuanya ada di situ. Silakan masing-masing cukup 5 temanmu saja yang ditulis. 5 namanya, sifatnya, dan kebiasaannya apa. Kalau kebiasaannya misal kalau di kelas 2 sering bercanda, tulis bercanda ya. Kalau sering ngantuk, tulis ngantuk, gak apa-apa ya. Itu mungkin anak-anakku. Sini yang terakhir itu diskusikan dengan perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman,
kita telah menjaga persatuan dan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Ya. Itu mungkin halaman 132 kita terakhir, karena 1 jam pelajaran insyaallah. Besok Kamis libur, Jumat libur, Sabtu kita insyaallah kembali ya. Baik anak-anakku, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami, bisa dimengerti, serta bisa dikerjakan tugasnya dengan baik. Senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.